Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam media pembelajaran ekonomi syariah. Pada sesi kali ini kita akan mengulas sebuah topik yang amat krusial dan mendasar, teknik persoalan harta beserta kepemilikannya ditinjau dari kacamata Islam. Bahasan ini tidak cuma esensial dipahami secara teori, melainkan sangat aplikatif dalam rutinitas keseharian kita. Baik tatkala kita mencari nafkah, berniaga, memperoleh waris, menyalurkan zakat, hingga dalam menetapkan berbagai kebijakan finansial lainnya. Sepanjang video ini, kita akan mengupas tuntas 3 poin pokok. Pertama, definisi harta dan kepemilikan menurut pandangan Islam. Kedua, elemen-elemen hak milik dalam cakupan ekonomi syariah. Ketiga, faktor-faktor pemicu kepemilikan dalam ekonomi syariah. Definisi harta dan kepemilikan menurut pandangan Islam. Makna harta dalam perspektif Islam. Mari kita awali dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa sebetulnya hakikat harta di dalam Islam? Bila ditinjau dari sudut pandang Islam, terminologi harta mempunyai cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar barang konkret atau kekayaan duniawi yang kasat mata dan bisa diraba. Harta dalam Islam diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kegunaan ekonomi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia secara legal berdasarkan koridor syariah. Berdasarkan pengertian itu, ada dua kriteria utama yang wajib dipenuhi agar sesuatu layak dikategorikan sebagai harta. 1. Sesuatu itu harus bernilai. 2. Proses pemanfaatannya wajib sejalan dengan syariat alias tidak menabrak aturan hukum Islam. Faktor inilah yang memisahkan konsep harta dalam Islam dengan prinsip harta pada sistem ekonomi konvensional. Di dalam ekonomi konvensional, apapun disebut harta asalkan mempunyai nilai ekonomi, tanpa memberikan aspek moralitas ataupun norma agama. Sebaliknya, dalam Islam, sebuah objek bisa saja bernilai ekonomis tinggi, namun statusnya tetap tidak diakui sebagai harta yang sah seandainya didapati atau dipakai melalui jalan yang haram. Mari kita ambil sampel ringkas. Minuman beralkohol lewat kacamata ekonomi konvensional. Minuman keras merupakan produk dagang bernilai jual tinggi. Namun menurut Islam, produk tersebut tidak dianggap sebagai materi kekayaan yang sah lantaran hukumnya haram diperdagangkan oleh seorang muslim. Sudah mengerti definisi fundamental dari harta, ini saatnya kita mengulas sebuah prinsip utama yang menjadi jangkar bagi seluruh pandangan Islam mengenai kekayaan, yakni prinsip bahwa harta merupakan titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa esensi di balik prinsip ini? Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik tunggal yang mutlak atas segala sesuatu di jagat raya ini. Dialah sang pencipta bumi beserta isinya, termasuk bermacam sumber daya, kekayaan dan segala rupa materi yang ada. Hal ini senada dengan firman Allah di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 244 yang menegaskan bahwa segala yang berada di langit dan di bumi adalah milik Allah semata. Lantas di mana kedudukan manusia? Manusia bertindak selaku khalifah, yaitu pengelola atau wakil, yang diamanahi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberdayakan materi di dunia ini. Maka dari itu,
Penguasaan manusia atas sesuatu harta akhirnya bersifat relatif serta temporer, bukan kepemilikan yang absolut ataupun abadi. Doktrin amanah ini membawa dampak yang amat mendalam. Pertama, manusia dilarang bertindak sewenang-wenang ketika mempergunakan hartanya, sebab ia cuma pemegang mandat, bukan pemilik yang sebenarnya. Kedua, tiap-tiap pemanfaatan materi, sekecil apapun itu, bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak pada hari akhir. Coba bayangkan Anda memperoleh mandat dari kawan dekat Anda untuk menjaga sekaligus mengelola modalnya sewaktu ia berpergian. Pastinya Anda tak bakal membelanjakan sesuka hati. Pola pikir seperti itulah yang menggambarkan relasi manusia dengan kekayaan dalam ajaran Islam. Kita memegang posisi sebagai penjaga titipan, bukan pemilik absolut. Adanya kesadaran akan hakikat amanah ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa yang penuh kehati-hatian, tanggung jawab, serta integritas dalam kegiatan ekonomi kita. Selanjutnya, kita akan beralih pada topik kepemilikan. Di ranah hukum Islam fikih, istilah kepemilikan ini populer dengan sebutan al-milkiyah. Ditinjau dari segi bahasa, kata milkiyah berakar dari kata malaka yang memiliki arti menguasai atau mempunyai. Adapun menurut istilah al-milkiyah didefinisikan sebagai keterikatan hukum antara subjek manusia dengan suatu objek benda yang memberikan otoritas khusus bagi subjek tersebut untuk mengambil manfaat dan mempergunakan serta mengelola benda tadi secara privat, sepanjang tidak menabrak rambu-rambu syariat Islam. Ada 2 poin penting yang patut digarisbawahi: otoritas mengambil manfaat dan sepanjang tidak menabrak syariat. Kalimat ini menegaskan kalau Islam memvalidasi adanya hak milik privat. Tiap orang punya hak penuh atas materi yang dipunyainya. Walau begitu, hak privat ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada koridor hukum agama yang wajib dihormati. Misalnya seorang sah-sah saja melepas hartanya lewat jalur jual beli, namun ia dilarang menjualnya kepada orang yang berniat menggunakannya untuk tindakan kriminal. Seseorang diperbolehkan memutar modalnya, tetapi dilarang keras menempuh jalur riba atau manipulasi. Melihat realita tersebut, konsepsi al-milkiyah di dalam Islam hadir sebagai jalan tengah yang sangat proporsional. Sistem ini mengakui eksistensi hak individu layaknya prinsip kapitalis, namun sekaligus menerapkan batasan moral serta sosial sebagaimana ciri sistem kolektivisme. Islam tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Islam berdiri tegak di atas jalannya sendiri yang penuh keseimbangan. Pada praktiknya di dunia ekonomi syariah, bentuk kepemilikan dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Masing-masing kategori mempunyai karakteristik serta regulasi yang berlainan. Mengenali jenis-jenis kepemilikan ini teramat krusial supaya kita tidak keliru sewaktu mengelola tiap bentuk kekayaan. Kategori pertama ialah kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Ini merujuk pada harta yang secara personal dimiliki serta dikendalikan oleh seseorang. Contohnya, hunian yang Anda beli, kendaraan pribadi, saldo tabungan atas nama Anda, ataupun petak sawah kepunyaan Anda. Pada rumpun kepemilikan ini, Anda dibekali keleluasaan lebar untuk mengelola, memakai, dan mengibahkannya.
tentunya tetap dalam batas kelayakan syariah. Kategori kedua ialah kepemilikan kolektif umum atau milkia amamah. Ini merupakan aset atau fasilitas alam yang hak pemanfaatannya berada di tangan seluruh warga masyarakat, sehingga tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh individu maupun korporasi tertentu. Contohnya autentiknya meliputi mata air, udara, api, serta lahan gembala. Bila ditarik ke era modern, hal ini mencakup kekayaan alam layaknya kawasan hutan, lautan, serta deposit tambang yang merupakan milik bersama seluruh rakyat. Mengapa komoditas seperti air dan udara dilarang monopoli? Alasannya karena kedua elemen tersebut adalah instrumen vital dalam kelangsungan hidup segenap makhluk. Seandainya ada satu pihak yang menguasai air secara sepihak, ia bakal punya daya tawar untuk menyetir hajat hidup orang banyak. Dan tindakan ini jelas mencederai nilai keadilan sosial dalam Islam. Kategori ketiga ialah kepemilikan negara atau milkia daulah. Ini didefinisikan sebagai harta yang secara legal formal dikuasai dan dikelola oleh instansi negara demi kepentingan khalayak luas. Contohnya mencakup lahan-lahan milik negara, gedung instansi pemerintah, serta pos pemasukan negara yang bersumber dari pajak maupun eksplorasi alam. Tadi kita sudah menyinggung perihal kepemilikan negara. Mari sekarang kita bedah lebih komprehensif seputar beban kewajiban negara dalam mengendalikan aset-aset yang berada di bawah otoritasnya. Berdasarkan ekonomi syariah, negara bukan cuma sekedar organisasi politik. Ia merupakan institusi yang memikul mandat moral dan keagamaan yang besar terhadap seluruh rakyatnya. Negara di mata Islam memegang peran mirip pengampu yang mengurusi aset anak yatim. Amanat itu wajib dijalankan secara transparan, penuh integritas, dan selalu berkiblat pada kemakmuran warga yang diwakilinya. Beban kewajiban pemerintah dalam mengurus kekayaan umum mencakup beberapa poin krusial. Pertama, pemerintah wajib menjamin bahwa kekayaan alam dikelola demi kemakmuran seluruh masyarakat secara merata, bukan demi keuntungan segelintir kelompok. Kedua, pemerintah berkewajiban meredam aksi monopoli atau penguasaan masif oleh pihak swasta atas sektor-sektor yang semestinya dinikmati bersama. Ketiga, pemerintah harus mengalirkan kekayaan secara proporsional lewat berbagai kebijakan seperti optimalisasi zakat, infak, maupun regulasi fiskal yang ada. Apabila menengok rekam jejak sejarah Islam, kita bakal menjumpai model tata kelola negara yang sangat prestisius. Pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menginisiasi berdirinya Baitul Ma'al. Lembaga ini berfungsi sebagai selaku otoritas keuangan negara yang mengelola dana zakat serta pos pendapatan negara secara transparan, lalu menyalurkannya kepada para mustahik secara selektif dan proporsional. Hal ini memberikan potret berharga bagi kita. Sistem ekonomi Islam sejatinya telah mengadopsi konsep tata kelola keuangan publik
yang bertanggung jawab, jauh sebelum teori welfare state atau negara kesejahteraan digaungkan oleh pemikir ekonomi barat. Salah satu pilar paling menawan dalam sistem kepemilikan Islam ialah adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Poin ini kerap luput dari perhatian kita di era modern. Kita acap kali menuntut hak milik pribadi, namun apa terhadap kewajiban sosial yang melekat pada kepemilikan tersebut. Di dalam Islam, penguasaan atas harta tidak berdiri sendiri. Ia selalu beriringan dengan beban tanggung jawab sosial terhadap sesama. Hal ini bukan sekedar himbauan moral yang opsional, melainkan ketetapan hukum yang mutlak diatur oleh syariah. Beban paling mendasar yang menempel pada kepemilikan harta ialah zakat. Tiap muslim yang asetnya telah mencapai nisab ambang batas minimal serta haul tersimpan selama setahun diwajibkan menyisihkan 2,5% dan total hartanya untuk dizakatkan. Perlu diingat, ini bukan sumbangan sukarela, melainkan kewajiban mutlak yang kedudukannya sejajar dengan ibadah sholat dan saum dalam rukun Islam. Di luar instrumen zakat, Islam turut memotivasi berbagai bentuk kontribusi sosial lainnya, seperti infak, sedekah, wakaf, ataupun pemberian pinjaman tanpa bunga bagi warga yang sedang kesulitan. Ragam instrumen ini sengaja diformulasikan oleh Islam agar kekayaan tidak cuma mandek di lingkaran orang-orang yang berduit saja. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 7 yang maknanya berkisar tentang agar harta tersebut jangan banyak berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Firman itu menjadi bukti otentik kalau Islam menaruh atensi yang luar biasa besar pada pemerataan distribusi kekayaan. Walhasil, semakin menggunung harta yang dipunyai seseorang, maka makin besar pula tanggung jawab sosial yang dipikulnya. Status kaya dalam Islam bukanlah parameter kemuliaan. Derajat kemuliaan seseorang diukur dari kontribusi harta tersebut dalam menebar kemaslahatan bagi dirinya serta masyarakat luas. Sampai pada titik ini, kita telah panjang lebar mengulas definisi kekayaan serta hak milik dalam Islam. Sekarang, mari kita cermati rambu-rambu larangan penting yang wajib diindahkan oleh tiap muslim mengenai cara memperoleh materi. Islam melarang keras kepemilikan harta yang didapatkan lewat jalur yang tidak legal. Menurut syariah, aturan ini bukan sekedar kode etik normatif, melainkan ketetapan hukum yang memiliki konsekuensi nyata di dunia maupun di akhirat kelak. Tindakan haram yang pertama ialah mencuri. Mengambil aset orang lain tanpa hak dan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Harta hasil curian sama sekali tidak punya keabsahan syar'i dan pelakunya berkewajiban mengambilkan barang tersebut atau bersiap menerima sanksi hukumnya. Tindakan haram yang kedua ialah penipuan serta manipulasi dagang. Poin ini mencakup segala rupa distorsi informasi dalam transaksi, seperti menyembunyikan cacat produk dari pembeli, mencurangi timbangan, serta segala bentuk trik yang merugikan orang lain lewat kebohongan.
Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi hal ini dalam sabdanya yang bermakna, "Siapa saja yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami." Tindakan haram yang ketiga, yang paling krusial di dunia keuangan modern, ialah riba. Secara ringkas, riba diartikan sebagai kelebihan nominal atau bunga yang diisyaratkan dalam akad utang piutang maupun tukar penukar barang. Islam mengharamkan praktik riba secara mutlak. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah memaklumatkan bahwa para pelaku riba layaknya sedang mengobarkan perang terhadap Allah dan Rasul. Mengapa riba dilarang begitu keras? Karena riba memicu ketimpangan sistematik. Praktik ini memanjakan pemilik modal untuk mendulang untung tanpa perlu memeras keringat, sedangkan pihak peminjam dipaksa memikul beban bunga yang kian membengkak tiada habisnya. Hal tersebut tentu terus merusak nilai-nilai keadilan serta asas keseimbangan yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Di samping tiga praktik tadi, Islam juga menutup rapat celah haram lainnya seperti perjudian, maisir, aksi suap risuah, serta eksploitasi sepihak terhadap kaum yang lemah. Segenap larangan ini bermuara pada satu spirit yang sama, memastikan bahwa tiap-tiap kepemilikan harta wajib berakar dari asas keadilan, kejujuran, dan produktivitas yang nyata. Mari kita simpulkan bagian pertama ini dengan memahami sebuah sudut pandang makro. Konsepsi harta dan kepemilikan dalam Islam sejatinya tidak pernah berputar pada pemenuhan ego pribadi semata. Di dalamnya selalu terikat dimensi sosial yang amat pekat. Harta dalam pandangan Islam diposisikan sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Ia berfungsi selaku sarana untuk meraih kesejahteraan individu sekaligus menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Tatkala harta dikelola secara tepat mengikuti panduan Islam, ia tidak hanya melahirkan keberkahan bagi si pemilik, melainkan turut mengalirkan manfaat yang meluas bagi lingkungan sekitar. Sisi inilah yang membedakan ekonomi syariah secara diametral dengan konsep ekonomi konvensional. Di dalam doktrin ekonomi konvensional, orientasi utama pelaku ekonomi adalah kemaksimalan kepuasan, utility, dan keuntungan komersial individu. Sementara dalam ekonomi Islam, seseorang memang berikhtiar mengejar kemakmuran, namun diiringi kesadaran penuh bahwa kemakmuran sejati baru terwujud saat masyarakat di sekelilingnya ikut merasakan kesejahteraan. Sebuah petuah dari Nabi Muhammad SAW melukiskan fenomena ini secara menawan. Beliau dengan maknanya. Ikatan emosional kaum mukmin dalam hal rasa sayang, cinta, dan empati laksana satu raga. Manakala ada satu bagian organ yang sakit, maka seluruh tubuh bakal mengikuti rasa sakitnya. Lewat mata yang tak bisa terpejam serta kondisi demam.
Hadis ini mendidik kita agar tidak bersikap apatis terhadap penderitaan sesama. Saat kita dikaruniai kelapangan harta, ada amanat moral serta agama untuk berbagi, bukan lantaran keterpaksaan, melainkan karena kita paham bahwa karakter kita berbagi adalah identitas melekat seorang muslim. Walhasil, konsepsi harta dan kepemilikan di dalam Islam sifatnya holistik, berimbang, serta berorientasi pada kesuksesan dunia sekaligus akhirat. Sistem ini memadukan kebebasan privat dengan tanggung jawab sosial, menyatukan profit material dengan nilai spiritual, sebuah formula yang amat kita perlukan di tengah kehidupan modern sekarang ini. Kita sekarang melangkah ke poin pembahasan kedua. Bila pada bab awal kita sudah mengupas filosofis serta konsep dasar kekayaan, pada bab ini kita akan membedah aspek yang lebih teknis. Unsur apa saja yang wajib terpenuhi agar status kepemilikan dianggap absah menurut hukum ekonomi syariah. Mempelajari elemen-elemen ini teramat penting supaya kita bisa dapat memvalidasi apakah aset yang kita dekap atau akad yang kita langsungkan sudah benar-benar sejalan dengan aturan agama. Elemen perdana dalam hak kepemilikan syariah ialah subjek kepemilikan. Maksudnya adalah pihak yang memiliki legalitas hukum untuk menguasai suatu harta. Di dalam hukum Islam, tidak setiap entitas mengantongi kapasitas hukum yang setara dalam hal menguasai dan mengelola materi. Pihak pemilik yang diakui secara penuh oleh syariah adalah individu yang memenuhi kriteria kecakapan hukum yang dalam literatur fikih diistilahkan dengan ahliyah. Ahliyah al-wujub, kriteria kelayakan untuk menerima hak. Kapasitas ini melekat pada diri setiap insan sejak ia dilahirkan. Bahkan janin di dalam kandungan pun sudah punya hak legal untuk menerima porsi warisan. Ahliyah al-ada, kriteria kelayakan untuk mengeksekusi harta serta kewajiban secara independen. Kapasitas ini baru terpenuhi ketika seseorang telah menginjak usia balik serta berakal sehat. Aplikasi praktisnya begini: seorang anak yang belum balik sah-sah saja memiliki aset, katakanlah berupa harta waris dari mendiang orang tuanya, namun ia dinilai belum cakap untuk memutarkannya sendiri. Aset tersebut wajib dikendalikan oleh wali legalnya hingga si anak tumbuh dewasa serta dinilai mampu mengelola secara mandiri. Lantas, bagaimana status badan hukum legal entity? Layaknya perseroan, yayasan, atau koperasi, mayoritas ulama kontemporer sepakat memvalidasi bahwa badan hukum bisa bertindak sebagai subjek kepemilikan dalam batasan tertentu melalui metodologi analisis, bahwa badan hukum merupakan representasi dari sekumpulan individu yang cakap hukum. Fakta ini membuktikan bahwa Islam mengantongi sistem hukum yang sangat rapi serta akomodir terhadap bermacam fase kedewasaan manusia, mulai bayi hingga dewasa. Elemen kedua ialah objek kepemilikan, yaitu jenis barang atau komoditas apa saja yang sah dikuasai menurut hukum Islam. Perlu diingat,
tidak semua benda di dunia ini boleh dijadikan objek kepemilikan syariah. Penetapan dua indikator utama agar sebuah objek dinilai sah untuk dimiliki. Indikator pertama, benda tersebut wajib mempunyai fungsi pemanfaatan yang nyata. Dalam istilah fikih, poin ini disebut mutakawwim, yakni barang bernilai yang bisa dipergunakan. Benda-benda yang nihil manfaat seperti serangga kecil yang tidak punya fungsi apapun tidak sah dijadikan objek kepemilikan yang bernilai di mata hukum. Indikator kedua, status benda tersebut tidak boleh menabrak larangan syariat. Syarat ini menjadi topik diskusi yang selalu memikat karena faktanya ada banyak objek yang punya nilai jual tinggi di pasar, namun statusnya tidak bisa diakui sebagai objek milik yang sah bagi seorang muslim. Contoh paling konkret ialah khamar atau minuman keras. Produk ini bernilai ekonomi fantastis dalam rantai perdagangan global, tetapi karena hukumnya haram dikonsumsi dan dilarang diperjualbelikan oleh muslim, maka ia otomatis gugur sebagai objek kepemilikan yang sah di dalam Islam. Aturan serupa berlaku pula untuk dagang babi, zat narkotika, dan komoditas haram sejenisnya. Namun ada kondisi pengecualian yang perlu dipahami. Bila seorang muslim terpaksa menerima objek haram akibat faktor warisan atau kondisi darurat, ia berkewajiban untuk segera mengalihkan atau memusnahkan benda tadi. Hak miliknya dinilai tidak sah, tapi ia terbebas dari dosa lantaran situasi darurat tersebut, dengan catatan harus segera dituntaskan. Elemen ketiga yang menurut hemat saya merupakan aspek paling krusial sekaligus paling sering disepelekan dalam realita kehidupan sehari-hari. Jalur perolehan harta. Islam tidak cuma menyoroti seberapa banyak aset yang Anda dekap, melainkan dan jauh ini lebih esensial, bagaimana taktik Anda dalam mendapatkannya. Barang yang asalnya halal jadinya bisa berubah status menjadi haram apabila proses mendapatkannya menempuh jalur yang keliru. Ragam jalur yang dilegalkan oleh hukum Islam untuk menguasai harta antara lain berprofesi dan berbisnis di sektor halal, menjalankan aktivitas perdagangan yang jujur serta transparan, menerima pembagian waris sesuai aturan agama, mendapatkan hibah atau pemberian tulus dari orang lain, membuka serta mengelola lahan yang terbengkalai, hingga menerima kucuran zakat bagi yang memenuhi kriteria. Di sisi lain, cara-cara batil yang membuat status kepemilikan menjadi tidak sah di hadapan Islam meliputi tindakan pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, traffic suap, mendulang profit lewat skema riba, bertaruh, serta segala untuk eksploitasi terhadap kaum yang lemah. Ada sebuah pesan mendalam dari lisan Rasulullah SAW yang patut kita renungkan bersama. Beliau bersabda yang maknanya, sejatinya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik pula. Dan Allah menitahkan kepada kaum mukmin sebagaimana titah yang disampaikan kepada para utusannya. Selanjutnya beliau mengisahkan petualang seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh dengan kondisi rambut acak-acakan serta sekujur tubuh berdebu, mendongakkan tangannya ke atas seraya bermunajat, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Padahal makanan yang dikonsumsinya haram, minuman yang diteguknya haram,
pakaian yang melekat di tubuhnya haram, dan dirinya tumbuh besar dari asupan yang haram, maka bagaimana mungkin permohonan doanya bakal dikabulkan? Hadis ini menjadi alarm keras bagi kita bahwa urusan cara mencari nafkah bukan cuma perkara legalitas formal di dunia, melainkan berkorelasi langsung untuk mutu spiritualitas serta aliran berkah dalam hidup kita. Harta hasil jalur haram akan menodai ibadah kita, memblokir doa-doa kita, dan menyiapkan kebahagiaan hidupnya. Elemen keempat ialah otoritas untuk mengeksplorasi harta, atau di ranah fikih untuk populer disebut hak al-infak. Poin ini adalah esensi dari kepemilikan itu sendiri. Apa saja tindakan yang boleh dieksekusi pemilik terhadap barang miliknya? Secara garis besar, pemilik kekayaan mengantongi 4 hak fundamental. Hak untuk mempergunakan atau menikmati sendiri barang tersebut, hak untuk memanen profit atau hasil turunnya, contohnya mengontrakkan rumah lalu memungut biaya sewanya, hak untuk mengalihkan kepemilikan baik lewat skema jual beli, hibah ataupun lewat wasiat, hak untuk menghancurkan atau membuang objek tersebut sepanjang tindakannya tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kendati demikian, seluruh hak tersebut dipagari oleh aturan. Islam melarang keras seseorang memanfaatkan aset pribadinya dengan cara yang memicu dampak buruk bagi orang lain atau publik. Sebuah kaidah fikih yang sangat masyhur menegaskan la darara la durrara wa la dirar. Tidak boleh memicu mudarat bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Artinya, walaupun Anda memegang sertifikat kepemilikan penuh atas sebidang tanah, Anda tidak bebas berbuat sesuka hati. Andai tindakan itu mengganggu kenyamanan tetangga atau merusak ekosistem sekitar. Contohnya, Anda dilarang mendirikan industri yang membuang limbah berbahaya di kawasan padat penduduk, sekalipun lahan tersebut tempat pabrik berdiri. Konsepsi ini amat sejalan dengan problem kerusakan lingkungan serta isu sosial yang marak kita jumpai saat ini. Ditinjau dari regulasi Islam, eksploitasi alam ugal-ugalan yang merugikan hajat hidup publik dinilai sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap asas kepemilikan, bukan sekadar isu etika lingkungan belaka. Elemen kelima ialah legitimasi syariah. Poin ini kerap luput dari perbincangan tema kepemilikan, padahal fungsinya adalah fondasi legalitas utama bagi segala bentuk penguasaan harta Islam. Baik, apa yang dimaksud dengan legitimasi syariah? Suatu penguasaan harta baru dicap sah secara hukum di mata Islam apabila diakui serta divalidasi oleh regulasi syariah. Tanpa adanya validasi ini, biarpun di mata hukum positif, negara status kepemilikan Anda dinilai sah, ia tetap dianggap cacat dalam kacamata agama. Sebagai ilustrasi, menurut aturan hukum positif di berbagai negara, transaksi jual beli tanah antara dua individu yang telah dewasa dicap sah asalkan menuruti birokrasi formal yang berlaku. Namun menurut Islam, andai transaksi tersebut ternyata diselimuti unsur manipulasi,
ketidakjelasan komoditas, atau klausel kontrak yang batil, maka syariat otomatis menolak keabsahan kepemilikan yang lahir dari transaksi tersebut. Legitimasi syariat ini dijawantahkan lewat dua instrumen utama. Satu, lewat kesepakatan akad yang sah. Dalam Islam, tiap transaksi mutasi hak milik wajib ditempuhi lewat akad yang melunasi seluruh rukun dan syaratnya. Lewat keabsahan cara perolehannya, taktik mendapatkan harta wajib masuk dalam kategori yang direstui oleh hukum agama. Disinilah letak urgensi mempelajari fikih muamalah, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur urusan transaksi finansial serta interaksi ekonomi antar manusia. Dengan mendalami fikih muamalah, kita dapat menggaransi bahwa setiap aktivitas bisnis serta aset kita mengantongi legalitas hukum, tidak cuma di hadapan otoritas manusia, melainkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen keenam ialah regulasi pembatasan alokasi harta. Unsur ini yang memisahkan konsep hak milik Islam dengan sistem liberalisme maupun kapitalisme yang mendewakan kebebasan absolut bagi sang pemilik modal. Islam memancangkan beberapa rambu penting terkait bagaimana harta dibelanjakan. Rambu pertama, larangan bersikap berlebihan atau israf. Allah berfirman dalam Al-Quran yang maknanya, makan serta minumlah kalian, namun janganlah berlebihan. Larangan ini mencakup seluruh aspek pembelanjaan harta, baik urusan konsumsi harian, pemenuhan gaya hidup, hingga pos pengeluaran lainnya. Rambu kedua, larangan berperilaku konsumsi mubazir atau tabzir. Tabzir didefinisikan sebagai aktivitas membuang-buang uang untuk urusan yang nihil, manfaat serta dilarang oleh syariat. Allah melabeli para pelaku tabzir ini sebagai kawan-kawan syaitan, sebuah sindiran tajam yang memperlihatkan betapa seriusnya pandangan Islam menentang pemborosan. Rambu ketiga, larangan menimbun kekayaan atau ikhtinas. Islam mengutuk keras aksi membekukan harta tanpa diputar dalam roda ekonomi masyarakat. Mengapa? Karena penimbunan uang membuat likuiditas menjadi mati, sehingga tidak membawa dampak kesejahteraan bagi publik. Dampaknya, perputaran ekonomi menjadi macet dan jurang ketimpangan sosial makin menganga lebar. Rambu keempat, larangan mengalokasikan dana untuk pos-pos yang haram. Seberapapun melimpah kekayaan seseorang, ia haram mempergunakan uangnya untuk mendanai kemaksiatan, tindakan kriminal atau perkara yang dilarang agama. Adanya rambu-rambu pembatasan ini bukanlah bermaksud mengekang kebebasan manusia, melainkan berperan sebagai pagar penyelamat agar harta bisa berfungsi optimal sebagai motor kemakmuran, bukan pemicu kerusakan dan kezaliman. Kita tiba pada elemen ketujuh, beban kewajiban sosial. Poin ini bukan sekedar pemanis atau pelengkap bumbu-bumbu transaksi, melainkan bagian esensial yang melekat utuh dalam konsep kepemilikan Islam.
Tiap-tiap penguasaan materi di dalam Islam otomatis membawa konsekuensi kewajiban sosial yang wajib dilunasi oleh sang pemilik. Ragam kewajiban ini bukan pilihan opsional, melainkan titah syariat yang berimplikasi pada sanksi hukum sekaligus moral. Wujud tanggung jawab sosial yang paling primer ialah zakat. Manakala kekayaan seseorang menyentuh plafon nisab seperti haul serta haul, ia mutlak wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat merupakan sebuah instrumen pemerataan ekonomi yang sangat jenius. Sistem ini menggaransi sebagian porsi kekayaan kaum berpunya didistribusikan secara berkala kepada golongan yang membutuhkan. Di samping instrumen zakat, terdapat kewajiban moral yang untuk tidak menimbun logistik secara berlebihan dikala saudara sesama muslim didera kekurangan. Ada pula seruan untuk mengulurkan pinjaman kebajikan bagi sesama yang terjepit masalah, tanpa memungut bunga sepeser pun. Islam pun membuka ruang lebar bagi kontribusi sosial sukarela yang bernilai pahala besar, seperti sedekah jariah, program wakaf, hingga mendanai biaya sekolah anak-anak duafa. Kendati status hukumnya tidak wajib, amalan-amalan ini menjanjikan ganjaran pahala masif serta menjadi indikator mutu keimanan seseorang. Konsepsi kewajiban sosial dalam Islam ini sejatinya jauh lebih matang, sistematis, dan terarah bila dikomparasikan dalam konsep corporate social responsibility yang dianut korporasi modern. CSR pada ekonomi konvensional acap kali bersifat opsional dan kerap ditunggangi motif pencitraan reputasi bisnis. Sementara itu, tanggung jawab sosial dalam Islam hukumnya wajib, digerakkan oleh fondasi keimanan kepada Allah serta ditopang oleh regulasi penghitungan yang sangat presisi. Kita telah tuntas menguliti 7 elemen krusial dalam hak kepemilikan menurut perspektif ekonomi syariah. Sebelum melangkah menuju subbab pamungkas, mari kita benang merahkan seluruh poin yang telah kita pelajari. Ketujuh elemen tersebut yang melingkupi subjek kepemilikan, objek milik proses perolehan, hak pemanfaatan, validasi syariat, limitasi pemakaian, hingga tanggung jawab sosial bukanlah komponen terpisah yang berdiri sendiri. Semua elemen ini merajut satu kesatuan sistem yang saling mengunci dan mendukung. Andai ada satu elemen saja yang pincang, maka satu kepemilikan tersebut bakal bermasalah secara syariah. Contohnya, jika proses perolehannya menempuh jalur haram, maka kendati subjek serta objeknya halal, status kepemilikannya tetap dicap tidak sah. Atau seandainya pemilik abai saat terhadap beban sosialnya, maka meskipun secara hukum formal status kepemilikannya sah, ia tetap menanggung dosa besar akibat melalaikan kewajiban agamanya. Disinilah letak keindahan tatanan hukum Islam. Sistem ini memandang urusan kepemilikan lewat sudut pandang yang holistik serta multidimensi. Tidak cuma menilai dari sisi legal formal di atas kertas, melainkan turut mengintegrasikan aspek moral, spiritual, serta keadilan sosial secara serempak. Lewat pemahaman mendalam ini, kita bisa menarik sari patik kesimpulan di dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Profil kepemilikan yang ideal adalah kepemilikan yang didapatkan lewat jalur halal oleh individu yang cakap hukum, menggunakan objek yang dilegalkan agama, dialokasikan dalam koridor rambu-rambu Allah,
serta dibarengi dengan pelunasan segenap beban kewajiban sosialnya. Tatkala seluruh elemen ini sukses dipenuhi, insya Allah aset tersebut tidak cuma berstatus legal di hadapan hukum, melainkan bakal memancarkan keberkahan serta kemaslahatan bagi baik untuk ketenangan si pemilik maupun demi kemakmuran masyarakat. Ini kita menginjak bab ketiga sekaligus menjadi bagian penutup video kita hari ini. Kita telah menguasai esensi harta beserta elemen-elemen keabsahannya. Sekarang pertanyaan praktisnya ialah lewat skema ataupun pintu masuk apa saja seorang muslim bisa mendapatkan hak milik yang sah atau suatu kekayaan. Pintu masuk perdana yang menempati kasta paling utama ialah bekerja serta berniaga yang dalam terminologi Arab diistilahkan sebagai al-kasy. Islam sangat menjunjung tinggi etos kerja, mencari rezeki yang halal selaku instrumen primer untuk mengumpulkan harta. Aktivitas bekerja di dalam Islam bukan sekedar rutinitas mencari nafkah demi kelangsungan ekonomi, melainkan dinilai sebagai manifestasi ibadah manakala seseorang memeras keringat dengan niat yang lurus demi menafkahi keluarga, menunaikan kewajiban agama, serta memberi manfaat bagi publik. Maka tiap peluh dan usahanya dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh rasa hormat yang luar biasa tinggi terhadap individu yang gigih bekerja dalam untaian hadisnya yang sangat masyhur. Beliau menegaskan yang maknanya tidak ada satupun makanan pun yang jauh lebih baik dikonsumsi seseorang melainkan makanan yang bersumber dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi wasallam dahulu selalu makan dari hasil keringat tangannya sendiri. Definisi bekerja dalam konteks ini cakupannya amat luas. Poin ini merangkum profesi sebagai pegawai yang menerima gaji berkala, pelaku wirausaha yang mendukung laba bisnis petani yang memanen hasil sawah, pedagang yang mencari keuntungan perniagaan, hingga penyedia jasa profesional seperti dokter, guru, konsultan, dan sejenisnya. Islam pun sangat mendukung lahirnya inovasi serta kreativitas dalam bekerja. Ikhtiar melahirkan produk baru, mengembangkan komoditas berfaedah, atau merancang metode kerja yang lebih efisien. Seluruhnya merupakan perwujudan dari spirit al-kasb yang diserukan oleh Islam. Satu hal yang menjadi catatan krusial adalah bidang pekerjaan tersebut wajib berstatus halal, tidak melanggar rembus syariah, tidak menjalimi pihak lain, serta menyumbang kemaslahatan real bagi khalayak. Profesi yang halal dan ditekuni secara profesional merupakan salah satu bentuk pengabdian spiritual yang amat mulia. Pintu masuk kedua ialah harta waris, yang dalam kosakata Arab populer dengan sebutan al-irj. Warisan diartikan sebagai proses mutasi hak milik atas aset milik waris yang telah wafat kepada warisan ahli warisnya. Mengacu pada regulasi hukum Islam, Islam dibekali dengan tatanan hukum waris faraid yang teramat detail serta komprehensif.
matriks pembagian harta, daftar pihak yang berhak menerima, hingga nominal porsi masing-masing ahli waris semuanya telah dipatok secara eksplisit di dalam Al-Quran, khususnya pada surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Fakta tersebut mengindikasikan betapa rigidnya Islam dalam mengawal sirkulasi kekayaan lintas generasi. Berbeda dengan mayoritas hukum sekuler yang memberi kebebasan tanpa batas bagi pemilik modal untuk mewariskan harta sesuka hatinya lewat surat wasiat. Islam justru menerapkan aturan porsi yang mengikuti demi menjamin rasa keadilan dan lingkaran keluarga. Sistem pembagian waris Islam diformulasikan secara bijak demi mengejar beberapa target kemaslahatan. Pertama, mencegah pemusatan kekayaan pada satu figur atau sekelompok tertentu saja, melainkan dipecah agar mengalir ke banyak kerabat. Kedua, menjamin jejaring pengaman finansial bagi barisan keluarga terdekat yang paling membutuhkan. Ketiga, memastikan tidak ada kerabat inti yang dizalimi akibat munculnya surat wasiat sepihak yang tidak adil. Ada satu kaidah baku dalam hukum waris Islam. Surat wasiat dilarang keras ditujukan kepada kerabat yang statusnya sudah mutlak mengantongi jatah waris, ahli waris, dan alokasi wasiat untuk pihak luar dibatasi maksimal sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan. Ini adalah regulasi proteksi yang sangat jenius. Pada kenyataannya di lapangan, hukum waris Islam ini kerap mengundang riak diskusi, utamanya mengenai disparitas porsi antara pria dan wanita. Namun apabila ditelaah secara makro dalam kesatuan sistem keluarga Islam, di mana beban memberi nafkah atau mutlak dipikul oleh pundak laki-laki, maka ketentuan pembagian ini sejatinya sangat adil dan seimbang. Pintu masuk ketiga ialah hibah, yakni tindakan menyerahkan kepemilikan harta dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela. Kompensasi atau imbal balik apapun. Faktor yang memisahkan hibah dengan warisan ialah waktu eksekusinya. Hibah dilangsungkan semasa hidup, sedangkan bedanya dengan zakat ialah sifat hukumnya yang sukarela. Hal ini membekali hibah dengan karakter yang khas. Ia lahir sebagai respon spontanitas dari ketulusan serta kedermawanan seorang muslim. Nabi Muhammad SAW sangat mendukung tradisi saling bertukar hadiah di kalangan umatnya. Beliau bersabda yang maknanya saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya di antara kalian bakal tumbuh benih saling mencintai. Pesan luhur ini mengisyaratkan kalau hibah dan hadiah bukan sekedar transaksi perpindahan materi belaka, melainkan berfungsi mempererat rajutan sosial dan tali kasih antar manusia. Tinjauan dari aspek hukum hibah mengantongi beberapa aturan baku. Pertama, tindakan hibah wajib dieksekusi oleh individu yang cakap hukum atas dasar kemauan sendiri, tanpa intervensi atau paksaan. Karakteristik objek dihibahkan harus jelas statusnya dan mutlak milik si pemberi. Ketiga, akad
hibah dicap paripurna tatkala fisik barang telah resmi diserah terimakan. Di samping itu, dikenal pula istilah hibah bersyarat, yaitu pemberian kekayaan yang diikat oleh klausul tertentu di ranah fikih. Skema ini dilegalkan asalkan klausal yang diajukan tidak menabrak batasan syariah. Contohnya seorang ayah menghibahkan sebidang kebun kepada anaknya dengan syarat lahan tersebut wajib digarap secara produktif dan dilarang dijual.